warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya sebagai supervisor Delinda dari SMK Sariwangi. Nah, di sini ada juga coachnya Pak Cecep Cuhaya dari SDN Cikadongdong. Nah, di samping saya sebagai coachnya ada Pak Edwin Permana dari SMK Muhammadiyah. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana Bapak? Kabarnya baik? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, di sini kan Bapak akan melakukan coaching ya, Pak? Ya, betul sekali. Iya. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi, Pak, supervisi Bapak dalam coaching ini. Nah, dan menilai Bapak dalam coaching ini apakah baik atau benar-benar dalam jalur alur tirtanya. Oke. Bapak udah tahu kan alur tirta gimana, Pak? Ya, Udah. tahu Nah, ya, Bu, ya. nah, saya ingin menilai nih gimana Bapak dalam coachingnya pelaksanaannya kan, apakah sesuai alur tirta atau melaksanakan dengan sesuai yang diharapkan, sesuai dengan yang coaching yang sebenarnya. Iya, Siap-siap. betul. Nah, sebelumnya siapa yang Bapak coaching sekarang? Sekarang saya mau coaching Pak Edwin, Bu. Pak Edwin. Berarti permasalahannya masih di sekolah ya, Pak? Masih di sekolah. Siap. Ya. Nah, dalam proses coaching ini kompetisi apa sih yang Bapak ingin kembangkan nih? Ya, yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin menggali permasalahan-permasalahan yang ada di Pak Edwin tersebut supaya kehadiran penuh dari Bapak ya. penuh, ya, supaya masalah tersebut bisa terselesaikan gitu, supaya Pak Edwin mempunyai hasil yang bermanfaat, ya ke depannya seperti itu ya, Bu. Ada lagi Pak selain kehadiran penuhnya? Saya juga ingin menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya nanti untuk Pak Edwin supaya Pak Edwin bisa termotivasi lagi untuk mengembangkan potensinya. Udah nyiapkan Bapak pertanyaan-pertanyaannya? Ya, sudah ada. Alhamdulillah, iya. Nah, mungkin secara spesifik kan Bapak sudah persiapan nih banyaknya. Ada gak indikator yang ingin Bapak harapkan dalam proses coaching ini, Pak? Ya, indikator yang saya harapkan dalam proses coaching ini ya tentunya salah satunya adalah identifikasi masalah terlebih dahulu ya, Bu ya. Kemudian tujuannya itu apa terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Kemudian aksi dan tanggung jawabnya seperti apa. Seperti itu, Bu ya. Supaya nanti permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama Pak Edwin itu Pak Edwin bisa menyelesaikan masalahnya dan ada ide untuk penyelesaian masalahnya. Seperti itu ya, Bu ya. Siap. Wah, baik Pak. Mungkin dari saya cukup sekian untuk melakukan supervisi ini praknya sebelum melakukan coaching ya Pak. Ya. Dan semoga sekarang Bapak akan melakukan coaching ini diharapkan sesuai yang apa yang harap Bapak. Amin. Siap. Amin. Siap, Ibu. Pak. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Cecep. Bagaimana Bapak juga sehat? Alhamdulillah. Iya, sehat alhamdulillah. saja Pak ya. Bapak mohon maaf nih di sini saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin konsultasi dengan Bapak terkait permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Pak Edwin, apakah mengganggu waktunya tidak Pak? Untuk sekarang ya kebetulan sekarang lagi santai ya Pak ya. Ini juga lagi di luar jam pelajarannya Pak ya. Emang kemarin saya lihat Pak Edwin agak ini ya wajahnya agak kurang bersahabat begini ya ternyata. Iya, Bapak, ini punya masalah sekali. Ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Permasalahan apa Pak yang sedang dihadapi ini? Boleh diceritakan pada saya? Baik, jadi seperti ini Bapak, di sekolah saya dan terutama saya akhir-akhir ini bingung gitu loh Pak untuk formula apa yang akan diberikan oleh siswa di sekolah saya ketika beliau itu datang terlambat ke sekolah. Berbagai macam hukuman sudah diberikan tetapi
tidak ada efek jera yang dihasilkan. Misalnya yang sekarang ini sudah dilakukan di sekolah saya itu, yang pertama kan ke sekolah itu jam 7.00 harus sudah ada di sekolah ya Iya, Pak. betul, 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 Nah, betul. di sekolah saya hukumannya itu kalau siswa terlambat misalnya pukul 07 lebih 1 menit, maka dia dilarikan sebanyak 1 keliling. Iya, iya, iya. Begitupun seterusnya kelipatan. Kalau 7.02 menit datang ke sekolah terlambat, maka larinya 2 keliling. 2 keliling. Nah, kalau datang ke sekolahnya itu ternyata 7 lewat lebih 10 atau 7 lewat 11, nah mereka itu diberikan hukuman yaitu membersihkan toilet seperti itu Pak. Tetapi dengan cara seperti itu tidak efektif dan tidak ada hasil yang maksimal gitu. Iya, dan tidak ada efek jerak juga terhadap siswa. Itu Pak permasalahan yang dihadapi saya sekarang, jadi bingung gitu. Oh, itu yang melakukan itu atau sikap disiplin ya Pak ini ya? Iya. Disiplin itu banyak siswa atau sebagian siswa itu atau siswa itu saja? Banyak Pak, terkadang siswa yang langganan juga ada. Siswa yang langganan ada, siswa yang lain juga ada. Tidak hanya siswa laki-laki, siswa perempuan juga ada Pak. Berarti saya tangkap ya kata kuncinya tentang kedisiplinan yang Pak Edwin resahkan ini ya. Kadang-kadang kita juga yang merasa gimana gitu kalau misalkan anak-anak kurang pada disiplin ya Pak ya. Betul sekali. Seolah-olah kita seorang guru kurang mampu untuk melakukan bimbingan atau gimana ya. Nah selama ini Pak Edwin mau mengharapkan siswa yang bagaimana? Nah kedepannya harapan saya itu seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak, semua siswa itu disiplin Pak. Iya, datang ke sekolah tepat waktu sehingga mereka bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu harapannya. Itu mungkin Pak. Oke. Baik Pak. Itu bagus sekali ya Pak ya. Bapak sudah memberikan curahan hati ya terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah ya Pak ya. Sudah ada cara lain selain tadi hukuman lari yang mungkin Pak Edwin akan terapkan nanti di kemudian hari, solusi-solusi atau pendekatan-pendekatan yang lain terhadap siswa? Baik, sebelumnya mungkin langkah pertama di sini saya akan observasi dulu terhadap siswa. Karena saya yakin tidak semua siswa itu memiliki kendaraan pribadinya ya Pak. Itu ketika berangkat ke sekolah mungkin mereka ada yang naik angkot atau mungkin ada yang memesan Grab atau yang lainnya. Nah itu langkah pertama. Kemudian berikutnya mungkin kalau hukuman yang tadi saya sebutkan itu tidak efektif dan tidak maksimal, saya akan mencoba cara yang lain. Nah, cara yang lainnya yaitu yang kedua, saya akan berusaha untuk menyempatkan jikalau ada kegiatan rapat orang tua. Nah, ini saya akan konsultasikan kepada orang tua apabila terdapat murid yang terlambat ke sekolah, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya. Nah itu saya akan minta saran dulu dari orang tua. Kolaborasi mungkin ya. Nah itu tepat sekali Pak. Kemudian yang ketiga mungkin strategi atau langkah berikutnya supaya Pak, siswa yang terlambat itu misalnya kan gini Pak, pada pukul 07.00 itu siswa yang terlambat misalnya 07.01 siswa terlambat, maka dia lari 1 keliling. Sedangkan siswa yang sudah masuk ke sekolah itu dia sudah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Jadi mengganggu juga ya? Iya, mungkin saya akan mencari langkah efektif yaitu ketika ada siswa yang terlambat lebih dari 1 menit atau berapapun itu, langkah selanjutnya yaitu saya akan
apa ya, bukan memberikan hukuman. Jadi siswa tersebut saya akan suruh membaca Al-Quran gitu loh Pak. Oh, Di iya ruang iya iya. piket. Iya Nah iya itu iya dia, iya iya saya iya. akan suruh membaca Al-Quran ataupun langkah yang lainnya yaitu eh, di sesi lain membaca Al-Quran. Kan di sekolah juga suka terdapat siswa yang belum bisa menulis Al-Quran, Al-Quran ya itu Pak ya. Pak. Nah Oke itu oke dia. oke. Sejabanya saya akan memberikan apa ya, hukuman atau apa ya namanya, disuruh untuk membaca Al-Quran. Strategi selanjutnya saya akan menyuruh siswa yang terlambat untuk belajar menulis Al-Quran. Nah Oke. itu mungkin Bapak Mm-mm. rencananya insya Allah yang Itu akan saya rencananya ya. terapkan. Yang kedua itu selain Bapak melakukan kolaborasi sama orang tua, selain juga menerapkan bukan hukuman ya tadi apa ya sebutnya hukum yang bersifat mendidik nanti ya, Iya, bukan ke fisik ya. iya. Adalah langkah lain untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain mungkin. Nah, siap. Hmm. Rencananya saya akan kolaborasi juga dengan wali kelas, kemudian dengan guru piket juga yang lainnya. Iya. Kemudian selain dari wali kelas, saya akan konfirmasi dulu kepada wali kelas apabila terdapat atau kedapatan siswanya itu yang langganan terlambat. Nah itu Iya 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 saya betul akan betul betul. konsultasikan dengan wali kelas. Kemudian wali kelas juga mungkin nanti bisa memberikan solusi kepada saya dan guru piket yang lainnya. Iya iya betul Selain betul. itu, saya akan mengkomunikasikan atau mengkonsultasikan ini dengan guru BK di sekolah. Nah Iya. itu Pak. Sangat bagus sekali Pak itu solusi yang Bapak ajukan itu yang Bapak mau kembangkan ke depan itu sangat bagus menurut saya karena untuk memaksimalkan tingkat disiplin ya tidak semudah yang kita inginkan ya Pak Iya, ya, betul sekali Bapak. perlu sekali tahap demi tahap yang kita lakukan, kolaborasi demi kolaborasi yang lain ya Pak ya yang perlu Iya. kita lakukan. Nah mau mulai kapan Pak Bapak melaksanakan yang tadi Bapak ajukan seperti Baik, itu? insya Allah akan saya terapkan dan saya lakukan itu setelah selesai proses coaching ini Pak dengan Bapak. Besok mungkin insya Allah Oke. langsung saya terapkan apakah dengan strategi-strategi yang sudah saya berikan itu bisa lebih efektif atau tidak. Oke. Nah, tahapannya mulai besok Bapak bisa mengambil atau menarik kesimpulan itu dalam waktu berapa lama Pak? 1 minggu, 2 minggu, berapa lama? Nah, kalau itunya insya Allah saya akan dalam waktu 1 minggu sih Pak. Oke. 1 minggu apakah itu berjalan efektif atau tidak seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan nanti selama 1 minggu hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, Bapak sudah punya cara lain? Cara lain insya Allah saya berusaha untuk mencarinya lagi sih Pak. Nah itu Oke. berusaha mencari lagi cara lain. Jikalau ternyata cara yang sudah saya berikan itu tidak efektif, mungkin saya akan mencari langkah-langkah lain yang tentunya lebih bermanfaat. Tidak Ya. memberikan hukuman fisik kepada siswa, tetapi memberikan hukuman atau Yang bersifat mendidik ya Pak iya ya. yang bersifat Oke, mendidik oke, oke. seperti itu Pak. Oke, saya paham tentang apa yang Bapak utarakan barusan ya Pak ya. Saya tanya sekarang bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melakukan coaching dengan saya ini? Iya, perasaan saya setelah adanya kegiatan coaching seperti ini, saya merasa lega, Pak, merasa nyaman, coaching dengan Bapak yang begitu luar biasa, memberikan pertanyaan, menggali, kemudian tadi masalah datang dari saya, kemudian solusi juga datang dari saya. Iya, Itu iya, berkat iya. dari pertanyaan dari Bapak yang sangat berbobot dengan adanya proses coaching ini. Perasaannya sangat lega dan senang. Alhamdulillah saya ternyata bisa menemukan solusi lain
yang di mana itu tidak memberikan hukuman fisik untuk siswa yang terlambat. Terus semangat Bapak sekarang bagaimana untuk lebih dekat lagi dengan anak, untuk memajukan dunia pendidikan itu, semangat Bapak sekarang bagaimana? Sangat semangat Pak, sangat semangat lagi. Kalau mungkin di angka 1 sampai 10 saya posisinya ada di angka 10 Pak. Oke, sangat luar biasa semangat Iya. Bapak ya. Semoga Bapak tetap menjadi guru yang menjadi teladan bagi banyak orang ya Pak. Amin, amin ya Terus rabbal Bapak menjadi guru yang alamin. dicintai dan disanjungi sama anak didik Bapak ya. Amin, amin Karena Bapak. tugas kita sebagai seorang guru, tugasnya untuk mengayomi, memberikan bimbingan kepada anak didik ya Pak ya, supaya anak didik bisa selamat dunia dan Iya, akhirat ya Pak benar ya. sekali Pak. Sementara coaching yang saya lakukan itu cukup di sini ya Pak ya. Siap, Nanti saya tunggu 1 minggu ya Pak ya, siap. sesuai dengan kesepakatan tadi ya Pak ya. Iya. Semoga hasil coaching ini bisa memberikan manfaat dan memberikan Amin. efek baik bagi dunia pendidikan khususnya di sekolah kita ya Pak ya. Amin, amin, amin ya Oke, rabbal terima kasih alamin. Pak Edwin. Iya, terima kasih Selamat Pak Cecep atas siang. waktunya. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Cecep sudah selesai coachingnya. Alhamdulillah coaching sama Pak Edwin sudah berjalan dengan lancar tadi Bu. Gimana hasilnya tadi, proses coachingnya gimana Pak? Saya melakukan coaching sama Pak Edwin. Asalnya Pak Edwin itu mengeluh tentang kehadiran anak yang selalu terlambat ya Bu. Oh iya. Tetapi setelah saya melakukan coaching, menggali permasalahan-permasalahan, menggali kemampuan Pak Edwin juga, ternyata Pak Edwin juga memiliki kemampuan untuk mengatasinya banyak sekali Bu itu. Iya. Nah tadi menurut Bapak apakah dalam proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta gak Pak? Udah sesuai Bu. Gimana tuh prosesnya Dari gimana? mulai salam, sapa, ya tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, terus rencana, harapan, solusi, kemudian strategi sudah saya terapkan tadi sama Pak Edwin ya. Kemudian untuk aksi nyatanya, tindak lanjutnya juga sudah saya ajukan kepada Pak Edwin. Alhamdulillah Pak Edwin sudah merasa lega dan bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah ya Bu ya. Iya. Ya Pak, tadi saya juga melihat nih dalam super episode ini ya, menurut saya tadi Bapak sama Pak Edwin dalam melakukan coaching itu sangat santai, sangat benar-benar kesadaran penuh Bapak dan fokus untuk coaching ini sangat bagus sekali nih Pak. Nah, ada gak skala nilai nih menurut Bapak coaching ini berapa nih Pak? Kalau saya sih tadi belum merasa puas ya Bu ya, masih banyak yang harus saya perbaiki ya, yang saya harus tingkatkan lagi. Karena ke depan bukan Pak Edwin saja yang akan meminta coaching ya, mungkin banyak orang-orang yang lain atau teman-teman guru yang lain ya. Betul. Nilainya berapa ya? 8 sampai 9,3 lah, dikit lah Bu lah gitu. Kenapa nggak sampai 10 Pak? Ya kalau misalkan 10 itu udah sempurna ya Bu ya. Jangan nggak perlu diperbaiki lagi dong gitu. Berarti masih ada yang ingin dikembangkan lagi sama Bapak? Masih banyak lagi yang mau dikembangkan. Saya juga banyak belajar lagi nanti bagaimana cara melakukan coaching, menggali sistem komunikasi yang baik, bagaimana gitu ya Bu ya. Apa yang ingin dikembangkan sama Bapak? Ya cara keterampilan berelasi, keterampilan public speaking juga, ya bagaimana cara mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coaching itu, seperti Berarti itu. komunikasi dan keterampilan yang dikembangkan lagi sama Oke, Bapak. ya itu. Siap. Luar biasa sekali Pak Cecep ini ya. Sudah menerapkan tirta dengan benar, coachingnya dengan sadar penuh dan fokusnya benar-benar permasalahannya. Dan menurut saya udah bagus loh Pak. Nah ke depan lagi semoga kita melakukan supervisi ini bermanfaat terutama untuk saya, untuk Bapak juga, dan untuk kedepannya Bapak melakukan coachingnya lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan Bapak, dan mungkin diharapkan sesuai dengan nilai sampai 10 ya Pak. Amin Ya Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.